Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 11 Mei 2020. Saat ini sih IHSG belum ditutup sempurna ya. Saya masih menantikan harga penutupan IHSG, tapi kayaknya udah hijau ini, positif hijau. Coba kita lihat chartnya dulu ya, nanti juga kalau berubah kan kita bisa lihat sama-sama. Sekarang ini, saat ini posisi saat ini ya, ini chartnya belum selesai nih, belum end of day ini. Chartnya itu IHSG ada ditutup di plus 1,1%. Saat ini sih closingnya itu ada di 4.648,33. Nggak tahu nih, kayaknya sebentar lagi dia closing, kayaknya closingnya itu ada di sekitar 46-40-an lah ya. Jadi kalau kita lihat di chartnya ini, udah bisa kita pastikan bahwa IHSG akan ditutup di atas Fibonacci 38,2 di range sideways yang saya analisa. Jadi ternyata memang IHSG masih akan bergerak di sekitar support 38,2 di Fibonacci saya ya, kita bicaranya di Fibonacci ini. Jadi teman-teman bisa tahu posisi bahwa pandangan saya memang IHSG sedang sideways, tapi saya cenderung untuk mengatakan IHSG itu sideways ke arah atas. Jadi batas atas sideways yang saya perkirakan itu ada di level Fibonacci 61,8 di angka 5030. Saya pikir di antara 38,2 dan 61,8 itu adalah range sideways yang bagus untuk IHSG. Tapi kalau ternyata dalam beberapa minggu belakangan ini IHSG lebih sering ada di bawah range sideways yang saya perkirakan, ya posisi saya nggak memaksakan diri untuk entry. Seperti hari ini juga, meskipun IHSG hijau, saya belum berminat untuk masuk lagi ke dalam pasar, kecuali hanya menjaga supaya saham-saham yang saya pegang yang kayaknya terlihat cukup bagus itu jangan sampai tiba-tiba meluncur terlalu dalam. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi teman-teman yang memang menaruh minat pada analisa teknikal ataupun ingin menjadi trader saham, langsung saja subscribe. Karena di channel ini kita akan senantiasa berkutat dengan isu-isu teknikal, terutama teman-teman bisa melihat kalau ada yang tertarik untuk belajar analisa teknikal. Di kolom deskripsi saya sediakan beberapa link untuk teman-teman ikuti. Ada yang buku dari Pak Edianto Ong mengenai analisa teknikal ya, katanya sih itu kitab sucinya teknikal Indonesia. Lalu ada saya tambahkan juga buku dari Ibu Linda Lee. Teman-teman mungkin masih penasaran karena bukunya belum masuk ke Gramedia ya. Di bawah udah saya sediakan link kalau teman-teman ingin membeli bukunya. Ingat, ada saya tawarkan juga buku sekaligus dengan bukletnya ya. Jadi ada quick note yang teman-teman bisa lihat cerita Bu Linda di video interview saya dengan Bu Linda ya. Jadi ada quick note-nya, katanya itu sih nggak dijual bebas, nggak dijual di toko buku Gramedia. Bukunya juga sampai sekarang belum dipajang di Gramedia. Jadi teman-teman yang ingin membaca lebih dahulu, silahkan ikuti linknya, segera lakukan pemesanan. Kapan lagi kan bisa dapat buku sebelum masuk ke jalur distribusi konvensional. Mari kita lihat saham Elsa. Kayaknya saham Elsa masih terus bergerak sideways ya. Ini di candle ini kayaknya belum mencapai kita punya resisten kotak merah. Kayaknya ini udah mesti diperhatikan, udah mulai dilihat-lihat lagi, karena setelah bergerak naik dengan volume yang cukup besar, transaksi yang cukup ramai, kemudian ini nggak sanggup membuat high yang lebih tinggi, tapi volume transaksinya menurun. Nah, teman-teman bisa mulai memperhatikan untuk Elsa, terutama kalau yang belum punya, mau coba-coba tunggu di support, silakan. Kalau yang udah punya, udah cuan, mungkin berniat untuk jualan dulu, untuk dapat lagi harga yang lebih rendah, ya bisa dipertimbangkan juga. Tapi kalau ada yang lebih tertarik untuk buy on breakout, boleh melakukannya di saat Elsa menembus resisten kotak merah di sekitar angka 230. Seperti yang kita ketahui, saham Elsa ini sangat berrelasi kuat ya dengan harga minyak dunia. Jadi kalau harga minyak dunianya lagi turun
turun, maka harga Elsa kemungkinan besar juga akan ikutan turun. Kalau harga minyak dunia mulai membaik, kayaknya sih harga Elsa juga akan ikutan terdongkrak naik. Ya semoga aja lah, harga minyak kayaknya masih stagnan juga, masih bergerak sideways. Jadi kita masih berharap-harap cemas dengan melihat pergerakan harga saham Elsa. Selanjutnya kita lihat saham LPPF. Wow, LPPF-nya langsung kena di resisten kotak merah. Nah, teman-teman bisa melihat di chart langsung menembus area kotak merah. Kayaknya kita bisa katakan ini kotak merah kayaknya akan hancur ya, akan patah sebentar lagi karena kita lihat volume transaksi hari ini juga lumayan tinggi. Diperkirakan LPPF masih akan melanjutkan penguatan di beberapa hari berikutnya. Pergerakan lanjutan untuk LPPF masih terlihat cukup memungkinkan dengan batas resisten berikutnya itu ada di tempat yang cukup tinggi nih ya, di area kotak kuning. Teman-teman bisa melihat di sini ada gap yang bisa kita jadikan sebagai resisten. Saya ganti dulu dengan warna merah ya biar lebih jelas supaya kita nggak bingung lagi pada saat kita melakukan analisa ulang. Sedangkan hari ini yang barusan ditembus, ini saya ganti dengan warna kuning. Teman-teman bisa lebih waspada di area kotak kuningnya, mungkin dia akan naik lebih tinggi lagi sedikit, kemudian turun untuk melakukan support testing. Karena teman-teman lihat di sini ini cukup oke ya, ini resisten kotak kuning ini pada saat dia menembus. Ya mungkin saja dia naik beberapa candle lagi lalu turun untuk melakukan support testing. Nah, teman-teman yang belum punya mungkin ingin masuk, ya terserah mau masuk besok pada saat dia bergerak naik, kemudian jualan entah di mana dia berhentinya, tapi harus waspada karena bisa saja LPPF akan mengalami retracement untuk melakukan support testing di area kotak kuning di sekitar 1440-an. Berikutnya kita punya Inco. Oh, kayaknya ini IHSG udah tutup ya. Kita lihat IHSG udah tutup benar di 4639, 4630. Ini ada di sini, teman-teman bisa lihat IHSG kita hari ini tutup di 4630. Kalau tadi kita pembahasan IHSG kayaknya belum closing ya. Nah, sekarang ini saya udah cukup yakin bahwa ini closing karena trading view ini agak delay. Ada delay beberapa menit. Jadi ya setelah IHSG tutup barulah candlenya terbentuk setelah lewat beberapa menit dari waktu penutupan. Sekarang Inco, kita lihat Inco udah sampai ke kita punya target ya di kotak merah, di resisten kotak merah di 3110 kayaknya ini kita punya area kotak merah. Closing hari ini ada di angka 3000, jauh juga turunnya dari 3100 turun menjadi 3000. High-nya itu ada di berapa? High-nya ada di 3190. Ya lumayan juga turun dari titik tertingginya. Selanjutnya bagaimana? Kalau lihat seperti ini kayaknya Inco masih berpeluang naik, tetapi kalau ada kemungkinan untuk turun, ya ada. Dia bisa saja bergerak turun. Teman-teman mesti melihat di sini belum terjadi support testing. Mungkin aja dia akan turun untuk melakukan support testing. Mungkin aja loh. Atau bisa jadi dia hanya turun sampai ke batas support di sini. Ini kan juga bisa kita jadikan sebagai support di sekitar angka 2730-an. Ini masih bisa juga. Sampai di sini dia support testing, kemudian baru bergerak naik untuk menembus area resisten di kotak merah. Kalau kita lihat kemungkinan untuk menembus area resisten kotak merah ini cukup terbuka. Tetapi memang kalau dilihat candle hari ini sih kemungkinan besok dia akan turun, mengalami sedikit koreksi, mungkin akan koreksi kecil-kecil karena kita lihat juga volume transaksi hari ini tidak terlalu besar. Jadi saya perkirakan ya, kemungkinan akan ada support testing. Lanjut kita punya BRPT. BRPT hari ini merah kok hijau ya. Hari ini BRPT-nya hijau tapi masih di sekitar support kotak kuning. Kita katakan ini sebagai support testing ya.
setelah mencapai kita punya resisten di area kotak merah 1500, ini mencapai enggak ya? High 1480, ini high di 1485 ya, hampir mencapai area resisten di kotak merah walaupun nggak kena, hampir mencapai. Saya kira untuk BRPT sekarang masih agak waspada ya, bisa jadi ini BRPT akan menembus support kotak kuning, masih akan turun, bisa jadi, bukan berarti BRPT akan turun, enggak. Ini kemungkinannya kan dia sekarang bergeraknya sideways nih. Kita lihat volume transaksinya juga sedang-sedang aja, wajar, tidak terlalu kecil, tidak bisa juga kita katakan terlalu besar. Jadi masih bergerak dalam range yang cukup normal lah kalau kita bilang ini, maka masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan. Teman-teman bisa memperhatikan apabila BRPT kembali naik di atas area kotak kuning, di atas 1240-an, kemungkinan besar teman-teman akan melihat BRPT bergerak sideways lebih banyak di atas kotak kuning. Tapi kalau besok dia mengalami pelemahan lagi, mungkin saja kita bisa dapat di harga yang lebih bagus di sekitar angka 950-an. Mungkin saja. Atau mungkin juga dia naik sedikit karena teman-teman bisa mengatakan, oh supportnya itu ada di atas lagi Pak, bukan di situ lagi. Bisa aja supportnya sekarang ada di sekitar angka 1040-an, 1050. Ini teman-teman lihat di sini ya. Ini saya pindahin dulu. Nah, ini bisa jadi sebagai support untuk BRPT. Ya, kita belum tahu kan di mana supportnya karena kita lihat selama pergerakan naik ini belum terjadi support testing. Atau bisa saja yang seperti kita katakan tadi, kotak kuning inilah ada supportnya. Makanya kita selalu punya berbagai skenario, kita punya berbagai kemungkinan, dan kita mempersiapkan langkah-langkah yang akan kita lakukan bila akan membeli suatu saham. Itulah yang kita sebut sebagai trading plan. Berikutnya saya punya BNLI. BNLI kayaknya masih bergerak sideways juga ya, masih tetap aja seperti biasa. Kalau teman-teman melihat dia sampai di area resisten, kemudian mengalami koreksi lagi, ya bergeraknya sideways setelah melakukan support testing, ya ini adalah hal yang sangat wajar. Kalau melihat model seperti ini, kita nggak bisa berharap terlalu banyak bahwa BNLI akan segera naik. Kayaknya dia masih akan bergerak sideways cukup panjang. Saya tidak akan merekomendasikan untuk membeli saham seperti ini karena ya akan bergerak panjang, candlenya aja kecil-kecil, kita lihat di sini bergerak dalam range sempit, volume transaksi juga kecil-kecil. Saya kira ini menggambarkan penurunan minat transaksi di tengah pasar untuk saham BNRI. Maka kita lebih baik mengambil sikap juga yang lebih hati-hati, lebih moderate, tidak terlalu agresif ataupun tidak terlalu takut. Ya santai aja. Kalau memang mau mengumpulkan BNRI, ya bisa sambil jalan, sambil lewat. Kalau dia mengalami koreksi, ya ambil lagi sedikit. Lalu selama dia masih di atas support, kita masih bisa terima, oke, kita masih ambil lagi. Begitu aja seterusnya kita kumpulin dalam fase sideways sampai tiba-tiba BNRI kemudian bergerak naik menuju ke resisten di area kotak kuning di sekitar 1230-an. Next kita punya BJBR. Nah, BJBR-nya kayaknya udah stop di 775-an ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya dengan mudahnya aja kita langsung taruh ini sebagai support. Mudah ya, lihat ini, oh kayaknya dia tertahan, ya udahlah, kemungkinan besar ini adalah support dan kita bisa jadikan sebagai batas untuk melarikan diri kalau ternyata BJBR masih bergerak lebih rendah lagi. Lalu resisten berikutnya itu ada di atas ini, teman-teman bisa lihat dengan mudahnya lagi kita taruh. Ini sebagai resisten saya akan gambar dengan kotak merah. Oke, teman-teman bisa memperhatikan di sini ada gap. Nah, gapnya ini karena ada pembagian dividen ya. Ya seperti umumnya saham-saham yang melakukan pembagian dividen, pasti terjadi koreksi sebesar dividen yang dibagikan. Tapi kan udah cuan ya, udah dapat uang cash.
Nah, sehingga teman-teman tinggal memperhitungkan kalau udah ketutup modalnya, ya mau dijual atau mau dicari untung lagi sedikit, ya boleh, silahkan. Secara umum kita akan mengatakan sebenarnya BJBR ini dalam tren yang melemah ya. Ini di atas kotaknya saya hapus dulu deh. Dalam tren yang melemah, kita belum melihat ada suatu pertanda yang lebih bagus setelah kita melihat di area resisten kotak merah ini tidak sanggup membentuk higher high yang lebih tinggi di sini. Benar bahwa dalam tren yang lebih pendek kita melihat ada penguatan, ada uptrend di BJBR, tetapi ternyata uptrendnya nggak sepanjang yang kita inginkan. Tidak bisa naik lagi untuk membuat high yang lebih tinggi dari area kotak merah. Maka di sini kita mesti lebih waspada. Apakah di sini akan mantul atau enggak? Kalau dilihat gayanya sih semoga aja ini mantul, semoga mantul. Cuman kalau namanya lagi sideways seperti ini, ya kita nggak bisa terlalu banyak berharap lah. Apalagi kan ada sedikit selentingan yang beredar bahwa BJBR akan kembali mengakuisisi BEX. BEX itu Bank Banten. Nah, saya nggak tahu itu beneran apa enggak atau gimana, atau udah terjadi, karena namanya di sini Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Nah, udah ada Bantennya di sini. Apakah BEX-nya udah diakuisisi balik atau memang namanya ini belum berubah, dari dulu masih BJBR mulu? Nah, itu yang saya belum cek lagi. Silakan teman-teman melakukan cross check lagi apakah memang udah terjadi akuisisi atau hanya isapan jempol aja. Kita kan belum tahu. Kalau memang hanya rumor, belum ada kepastian, ya kita belum bisa mengatakan sudah terkonfirmasi di pasar, karena ini kelihatannya ada yang mengatakan memang akan terjadi akuisisi dan itu udah kelihatan di chart karena BJBR-nya udah mengalami downtrend. Kayaknya para pemegang saham BJBR juga tidak terlalu senang untuk mengakuisisi BEX, makanya ya ini akan membawa dampak yang tidak terlalu bagus untuk pergerakan harga saham BJBR. Kita lanjut dengan JSMR. Wow, JSMR terkonfirmasi ya. Kita punya double bottom ini kayaknya terkonfirmasi. Teman-teman bisa melihat ini adalah double bottom sampai ke neckline. Kemudian kita punya target untuk double bottom ada di atas ini di angka 4.560-an ya, sebesar 107 poin. Ini dari bawah sampai neckline itu sebesar 107 poin. Nah, dari neckline sampai ke target itu juga adalah sebesar 107 atau 110 lah. Jadi kita punya target masih cukup jauh, ada di sekitar angka 1100. Ya lumayan kalau kita bisa dapat ya, ini 1100 ini 1100 ini targetnya. Ini kan naiknya 1074. Nah, di sini kalau ini 1074 juga ya masih oke lah, masih cukup oke untuk kita perjuangkan. Berarti kita punya target ini masih akan sampai ke angka 4.550 ya. Ya oke lah untuk JSMR. Kayaknya sih terkonfirmasi dengan bagus pada saat terjadi penembusan neckline. Kita lihat volumenya juga cukup tinggi, kemudian memang terjadi penurunan volume selama pergerakan naik setelah menembus neckline, tapi ini cukup oke lah, masih bisa kita katakan targeting untuk sampai ke atas ini, sampai ke 4.500 itu masih memenuhi syarat. Apakah akan ada support testing? Kalau terjadi support testing, teman-teman yang belum punya boleh ikutan. Seharusnya kalau ada support testing, maka JSMR tidak akan turun lebih rendah dari neckline, mungkin sampai di 3.450-an aja gitu dia turun, kemudian dia udah bergerak naik lagi, didorong oleh besarnya kekuatan para pembeli. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Ada JSMR tadi yang barusan kita bahas, kayaknya cukup bagus ya setelah terkonfirmasi menembus neckline di double bottomnya. Kita punya target yang cukup jelas. Nah, saya kira teman-teman udah bisa mulai menilai apakah layak untuk trading di JSMR atau enggak. Nah, jangan lupa kalau yang masih pengen baca-baca mengenai candlestick,
ada bukunya Bu Linda, cek di kolom deskripsi video ini. Karena ya daripada banyak nanya-nanya ke saya di mana mau dapat bukunya karena belum ada di toko buku, lebih baik belanja online aja lah. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda tetap bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.